Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran kita walaupun kurang 3 orang lagi. Nggih, Pak Andi, monggo. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kelulusan kepada Bapak Ibu 100% dan Bapak Ibu Amin. waktu dan diberikan kesehatan selamat. Berdoa dimulai. Mama ada chat. Main Mbak wis. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Maaf Pak Andi, saya baru bisa bergabung. Jadi kemarin saya materinya kurang tahu nggih Pak Andi. Oh iya Bu. Nanti Bu Dewi ini bisa belajar dengan temannya yang lainnya. Nggih Pak. Ya. Nanti pun kalau misalnya ada yang terulang, biasanya terulang kembali ya Bu, tapi saya jelaskannya memang ya secara detail juga nanti saya jelaskan sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Semoga Bapak Oke, Ibu bisa paham. Oke Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Kita mulai belajar. Tolong persiapkan penanya, coret-coretannya. Nanti kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau tanya pas bentar Pak. Ya. Saya sih mau belajar terus ya sekarang bimbel. Nah sekarang saya ada acara untuk doa bersama, tapi nanti nyambil juga nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh Pak, nggak ada masalah, saya bilang kan boleh. Nyambil aja ya Pak? Ya, kadang gini ya Bapak Ibu, kita kan nggak boleh langsung memvonis nggak boleh gitu, boleh. Bapak Ibu mau kayak mana aja boleh, yang penting Bapak Ibu paham itu yang pertama. Yang kedua, nanti kan Bapak Ibu ketika belajar ini nanti kan di try out kan kembali. Ketika di try out itu Bapak Ibu nanti kan belajar lagi gitu. Ada juga kok yang bertanya ke saya melalui WA, Pak Andi ini gimana? Nggak apa-apa, saya jawab Bapak Ibu gitu. Makasih Pak Andi. Yang penting sama saya cuma satu aja Bapak Ibu ya, kalau lulus nanti jangan langsung kabur gitu ya. Iya, oke siap. Maksud saya itu tidaknya ngomong makasih gitu kan, biasanya Indonesia seperti itu ya. Ini iya siap Pak. Ada berapa ratus ribu orang masa tutup keluar gitu aja gitu. Jadi kan kita takut, maksud saya itu apakah saya buat salah atau gimana gitu ya. Kayaknya ya, tapi enggak. Nggih Pak, insyaallah. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semalam sampai nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 5, Pak. Nomor 5. Oke, berarti udah jauh-jauh juga Bapak Ibu ya. Yang ini udah? Udah itu, udah. Sekarang kita yang ini ya. Bapak Ibu soalnya nampak? Nampak, Pak. Ini nampak, Pak. Sudah. Kalau mau besar, Bapak Ibu besarkan ya. Berdasarkan gambar tersebut. Ini tentang kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis semalam saya jelaskan itu termasuk ke dalam kemampuan dari matematis. Kan itu? Matematis. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis? Saya tulis di sini.
Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir reflektif dan beralasan dalam mengambil keputusan. Jadi artinya adalah kemampuan berpikir reflektif dan beralasan dalam mengambil keputusan. Nah, kemampuan berpikir kritis ini Bapak Ibu, seseorang siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis ini, dia harus bisa mengklasifikasikan dasar. Dia pertama harus bisa mengklasifikasi dasar. Terus yang kedua, dia bisa memberikan alasan. Terus yang ketiga, dia bisa menyimpulkan. Terus yang keempat, dia bisa mengambil asumsi atau dugaan sementara. Dan keterpaduan. Nah, jadi seorang siswa yang akan melaksanakan pembelajaran ini, maka dia sudah digolongkan ke dalam pembelajaran dalam taksonomi Bloom, yaitu menurut Anderson dan Catwall, itu dari mulai C4, C5, sampai C6. Maka pembelajarannya harus pembelajaran apa Bapak Ibu? Pembelajaran berbasis hot. Berbasis hot. Tiger overthinking skill. Oke. Nah, kalau begitu jawabannya yang mana? Yang A bukan Pak. Jangan bilang pakai bukan Pak. Yang A. Yang A Pak. Yang A. Kenapa yang A? Kenapa A? Dan Pak Andi, Karena di situ diminta menyebutkan alasan. Ya. karena di situ siswa Yang apa? contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Yang ini kan Iya. menyebutkan alasan. Alasan. Nah, di sini ini ada dia analisisnya dan juga ada reflektifnya. Maksudnya reflektif itu adalah dia ada kegiatan imbal baik dari yang diketahui sebelumnya. Dari klasifikasi dasarnya, alasannya, menyimpulkannya, asumsi, sampai keterpaduannya. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang nomor B, C, D, E, ini semua masih kategori analisis. Contoh, siswa diminta sekurang-kurangnya 2 contoh. Sebutkan 2 contohnya. Berarti kan cuma menganalisa aja dia. Grafik A, contohnya ini. Tapi dimintanya bukan grafik A, tapi grafik D. Oke. Dan seterusnya juga. Jadi cuma diminta sekurang-kurangnya 2 contoh. Yang B membuat contoh. Yang C menjelaskan. Yang D ini sebetulnya ada benarnya Bapak Ibu. Cuman yang D ini cuma menjelaskan aja. Berarti cuma menganalisa aja. Tapi tidak sampai ke reflektifnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
apakah di setiap soal itu akan dijelaskan? Pak, mohon maaf Pak. Halo, Pak Ya, Andi. silakan Pak. Silakan Pak. Apakah di dalam setiap soal itu dijelaskan seperti kayak berpikir kritis atau bagaimananya gitu Pak? Oh, maksudnya jawaban optionnya gitu Pak? Enggak, jadi dalam soalnya itu kan di sini kan misalkan Pak Andi itu kan sedang menjelaskan tentang berpikir kritis. Nah, bisa menjelaskan berpikir kritis, apakah di setiap soal itu menjelaskan tentang tujuan soal itu, gitu Pak? Sebenarnya ketika kita mengetahui indikator soalnya tentang itu, maka kita cari jawabannya memang yang berhubungan dengan indikator soalnya Pak. Gitu. Iya. Tapi ada yang gini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bilang ini kan nyeleneh sendiri jawabannya gitu ya. Ada juga dia yang tidak menggunakan sistem analogi seperti yang saya ajarkan. Dia menggunakan sistem analogi yang saya ajarkan, misalkan dia lupa, ngeblank dan sebagainya gitu. Yang berbeda sendiri kan dia cuma A aja Bapak Ibu. Tapi kalau bagusnya memang kita menggunakan analogi ya atau logika kita untuk menjawab pedagogik gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya kita ngeblank, lupa waktu udah mau habis, baru kita terus nggak tahu konsep, pemahaman juga rendah gitu. Pakai sistem yang saya ajarkan tadi itu. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan itu, ada juga yang gini dia Pak, berpikir kritis biasanya pakai alasan, nggak juga, belum tentu dia pakai alasan. Nanti saya temukan soalnya Pak yang dia berpikir kritis juga, tetapi tidak meminta alasan dia. Tapi yang membutuhkan itu bagaimana seseorang yang berkemampuan berpikir kritis itu dia memiliki kemampuan berpikir reflektif dan bisa memberikan alasan dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu dia contohnya. Jadi dilihat dulu, dianalisa dulu. Contohnya misalnya jawaban yang A kan dia kan melihat grafik B dulu. Setelah melihat grafik B, terus dia akan menghubungkan dengan grafik A, C, D. Itu pasti. Karena apa? Dari mana seseorang bisa menyebutkan alasan kalau dia tidak membandingkan grafik-grafik sebelumnya atau grafik-grafik lainnya. Begitu, Pak. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya, silakan. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut atau di sini saja kita Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Andi. Lanjut, Pak. Oke. Ini apakah soal sudah nampak? Sudah. Nah, ini kalau kita pakai sistem yang nyeleneh jawabannya mana? Maksudnya nyeleneh beda sendiri ya Bapak Ibu ya. Yang beda sendiri yang mana jawabannya? Yang C apa itu, Pak? Yang B itu ya? Oh, iya. Yang B karena ada sudutnya itu yang berbeda sendiri. Iya, yang B. Ini Bapak. Yang B, Pak. Oh, jawabannya B. Nah, coba kita gambar ya Bapak Ibu ya. Bener enggak? G. G. Oke, jadi supaya lebih mantap kita pakai analisa ya. Kalau misalnya jajar genjengnya saya gambar begini misalnya ya Bapak Ibu ya. Bang Mereng. Nah, kita anggap saja misalnya ini A, B, C, D. BC-nya 5. BD-nya 7, berarti ini ke sini 7. Apakah kita bisa menentukan tingginya? Jawabannya tidak. Ini nggak bisa. Kalau ini kenapa bisa dia Pak Andi? Karena dia menggunakan bantuan dari perbandingan siapa? Trigonometri. Kalau yang ini AC sama dengan 2BD. AC yang ini sama dengan 2BD. Ini juga nggak nyambung.
AB sama dengan 7, AB-nya 7, AD-nya 5, berarti AD-nya ke sini 5. Sama juga dengan yang A ini, nggak bisa juga tentukan. Ini juga CD sama dengan 7. Berarti CD ini, CD-nya 7. Terus AD dan CD adalah 5 cm. Oh, jarak AD dan CD. AD dan CD berarti sini. Ini juga nggak masuk juga, itu juga. Karena yang lebih tepat adalah yang B. Nah, ini soal pedagogik profesional. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan bisa? Berarti nanti intinya kalau misalkan tadi soal pedagogi profesional yang jawabannya yang beda sendiri seperti itu Bapak. Jawabannya bisa iya, bisa enggak Bu. Tetapi tergantung bagaimana Bapak Ibu menganalogi dulu. Bahkan saya bilang gunakan analogi Bapak Ibu dulu seperti yang saya ajarkan tadi sebelumnya. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu menjawab dengan menggunakan analogi, kalau misalnya waktunya sudah habis, sudah mau habis, ngeblank, nggak tahu materi, konsepnya nggak tahu, Bapak Ibu baru gunakan yang saya ajarkan trik tadi itu. Nggih. Artinya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sudah 70% pasti benar jawabannya. Karena saya katakan kalau diperiksa yang belajar sama saya itu pasti nilainya pas KKN, Bapak Ibu. Karena target kita itu kan lulus KKN, bukan lulus 100 nilainya. Nggih, Pak. Itu ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup, Pak. Cukup Pak, lanjut mawon Pak. Oke, yang ini. Lanjut, Pak. Sudah terlihat soalnya Bapak Ibu? Sudah. Yang terlihat semua. Nah, ini apa jawabannya? Bukan ya? Saya mau lihat Bapak Ibu dulu cara menjawabnya ini. Ayo, Bukan Pak. Pak Andi. Oke. Nggak apa-apa. Kita jawab aja dulu Bapak Ibu. Trapesium sama kaki adalah trapesium sama kaki ya. Nggih. Sisi-sisi yang tak sejajar sama panjang. Benar. Iya, Pak. Trapesium sama kaki. Kan yang tak sejajar kan sisi-sisi yang tak sejajar kan sama panjang. Tak sejajar sama panjang, benar nggak? Sisi-sisi tak sejajar sama, oh ya berarti masuk ya. Nih. Iya benar Pak. Nggih Pak, itu sejajar, tidak sejajar tapi sama panjang kayak gitu Pak. Iya. Betul itu Pak. Gitu betul. Betul Pak. Oke, saya mau yang ke E dulu Bapak Ibu. Persegi panjang adalah jajar genjang salah satu siku. Ya, salah satu itu siku-siku sebenarnya keempatnya, Pak. Siku harusnya. Salah satu sudutnya siku-siku kan benar Bapak Ibu? Benar. Ini benar. Oh iya. Betul. Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Ini benar nggak? Semua panjang. Benar. Benar Pak. Benar. Oke. Belah ketupat susun dari berapa buah segitiga? 4 buah segitiga
4. siku, Siku-siku. siku. Siku. Berarti semuanya nanti sisinya diagonalnya juga harus sama Sama panjang. panjang. Ini benar. Berarti yang salah yang mana? C. B. Bentar. Yang B, karena B. B itu kontradiksinya ini. Mm-mm. Yang ini benar. Kenapa? Karena untuk diagonalnya itu merupakan sumber benar. Sumber G. diagonal yang lainnya. Betul. Nah, ini gini. Kan ini diagonal satunya, sumber diagonal lainnya kan tetap mesin juga berhubungan dengan diagonal lainnya. Oke. Berarti kalau dia di sini sudah benar dia sama panjang, maka yang ini kan sama panjang dengan panjang diagonal berbeda. Ini di sini yang membuat masalah ini bahasanya. Kalau yang tadi ini di sini yang buat masalah dia. Oke, berarti yang benar itu adalah optionnya B. B. Padahal soalnya mudah ya Bapak Ibu ya. Iya, berarti harus benar-benar menguasai itu ya bahasa ya Pak ya. Tak sejajar itu kayak gitu ya Pak. Iya. Iya, betul. Jadi banyak yang UP semalam itu rata-rata kalah salah menjawab itu di A dan E. Jadi pikirnya yang E ini empat-empatnya siku-siku, tapi salah satu. Itu dia Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Semakin panas, semakin berasap. Iya Pak, saya juga tadi berpikirnya E gitu kan Pak. Iya, karena Bapak Ibu kita langsung kayak mana ya? Kalau belum ada analogi dan logika memang gitu dia Pak, dia langsung aja gitu. Tapi kalau dia sudah menggunakan analogi dan logika, dan nanti insya Allah enggak ada gitu. Tapi nanti kan di try out kan lagi Bapak Ibu ya. Oke, bisa kita lanjut atau kita di sini saja atau yang mau bertanya? Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Masih Pak. panas, Lebih Pak. banyak soalnya, Pak. Masih semangat? Masih. 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 Yang ini jawabannya apa? Ini namanya soal Semangat, Pak. pedagogik umum. Saya perbaiki dulu. Ini saya buat kayak gini-gini. Kadang ada yang, aduh membacanya sakit kepalanya Pak. Ah, jadi kita perbaiki. Jadi ada yang, ayo nih jawabannya apa Bapak Ibu? Nah ini tadi di kelompok LPTK yang 3 tadi sebelumnya, semua jawabannya salah. Ini Bapak Ibu harus benar, coba jawabannya apa ini? Pak. Yang E, Pak, Yang Bukan. memberi saran E, kepada yang Dani E. untuk mengikuti les bahasa Inggris di luar sekolah. Oke, nanti kalau udah saya jelaskan Bapak Ibu pasti ketawa nanti ya. Nggih. Ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. B. Memberi tambahan pelajaran Pak sepulang sekolah. Yang A bukan, Pak. Ya saya juga bilang bukan Bu, tapi kan belum saya jawab. B, Pak. B. A. B, Pak. B. Yang D, Pak. D, Pak. B kayaknya. Oke, kita jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Dan Atau D, Pak. D. Dani itu adalah siswa kelas 8 yang pendiam. Bapak Ibu tunggu saya potong. Ini kan saya sudah pernah katakan kalau saya sudah buka share screen, saya balik jemput peserta lain untuk membuka. Ini konsentrasi Bapak Ibu bisa buyar. Makanya saya tidak ngambil kawan yang di luar loh. Paham Bapak Ibu ya?
Jadi jangan sampai masuknya telat, supaya apa? Ketika kita buka screen soal, Bapak Ibu ketika kita balik, kita buyar jadi hilang lagi. Nah, jadi saya nggak bisa ngambil temannya ya. Oke Bapak Ibu? Oke. Oke, Pak. Oke, tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Apa? D. D, Pak, D. Selesaikan. Anaknya pendiam, terus agak lambat. Coba saya mau tanya dulu, ada yang milih jawaban B nggak? Nggak ada B. Nggak tahu Pak ya. Bingung, Pak. Yang C ada C? Coba ya, saya. Kalau Bapak Ibu milih jawabannya misalnya C, nanti anak ini akan ngomong, Pak, sama Bapak aja dia nggak ngerti, apalagi sama kami. Iya. Sekali Bapak ini, sama Bapak aja dia nggak ngerti, apalagi sama kami. Bener kan? Iya. Terus Pak. ini udah anaknya pendiam, nangkepnya lama, disuruh pula dia baca buku. Latihan soal boro-boro ya, Pak. Iya, Pusing ya, Pak. tambah pusing dia. Ya kan, tambah pusing. Nah, terus yang E, ada tadi yang jawab E kan? Nggih, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan ini kalau anak yang E ini, udahlah anaknya pendiam, agak lambat. Yang tahu penyakitnya ini kan gurunya. Kalau Bapak Ibu suruh les, berarti Bapak Ibu nggak profesional, males mau ngajari dia. Mas ngajarin. Cerdas baru boleh. Cerdas, Ngajarin ya, Pak. pintar, dia cari tambahan. Itu benar, jawabannya E. Terus ada yang milih D tadi Bapak Ibu ya. Iya. D ini Bapak Ibu cuma ngomong aja sama ada aksi nyata. Iya. Yang ayah. Nah, maksudnya kayak mana gini? Dani belajar baik-baik ya nak. Cuma ngomong jadi banyak guru jawabannya di D ini semua nih. Jadi nggak lulus lah semuanya UP-nya. Nah, kenapa dia yang A jawabannya? Karena gurunya yang ngajar. Terus metodenya variatif, artinya kalau di kelas metodenya bisa pakai diskusi nggak menang, bisa jadi dia pakai one to one, segoblok-gobloknya umat Bapak Ibu kalau pakai one to one bisa. Bener nggak? Bantuan. Nggih, Pak. Iya. Sebodoh-bodohnya anak Bu, kalau ada one to one pasti bisa dia. Pasti fokus dia kan? Iya. Itu kan saya tadi itu. Kalau saya jelaskan pasti Bapak Ibu ketawa. Nyata ya, Pak. Iya. Jadi siapa yang milih E tadi itu berarti tidak mau di kelasnya ada murid yang pendiam dan lambat. Tuh, siapa tuh? Jadi metode yang variatif itu banyak Bapak ya, bisa diskusi, presentasi, bisa one to one, bisa small group, bisa observation, banyak dia Bapak Ibu. Ya, secara pendekatan itu Pak ya. Iya. Jadi Bapak Ibu ada pula yang milih B, memberi Dani baca buku. Wah, kalau itu anak yang jenius tuh Dan tuh. Nah, jadi kalau indikator soalnya saya ganti yang cerdas dan pintar. Jawabannya apa? Pak. Iya, ini baru benar, Bu. Nggih. Kenapa? Karena kita di sekolah itu tidak bisa mengajarkan kepada siswa untuk sampai ke cerdas atau pintar ini. Kenapa? Di dalam kelas kita itu heterogen. Ada kemampuan rendah, ada kemampuan sedang, ada kemampuan tinggi. Tapi kalau kita ngajar di kelas tinggi semuanya, itu cocok.
dan belum pernah ada saya dengar di Indonesia ini kecuali kelasnya akselerasi ya Bapak Ibu. Kelas akselerasi itu saya pernah ngajar kelas akselerasi. Akselerasi ini kelas yang hanya 2 tahun saja Bapak Ibu. Iya. Dengan SPP yang cukup wow mahal karena kan 3 tahun dipangkas jadi 2 tahun. Dan itu pun siswa yang masuk ke situ ya siswa yang makanannya beda. Kalau mereka makanannya keju. Nah, kita juga makanannya keju juga tapi kecap jagung. Kecap jagung. Ya kan? Keju juga bener nih. Tapi kecap jagung artinya apa? Nggak ada kecap jagung yang dipakai dimakan. Oke, baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Oke. Cukup, Pak. Lanjut Cukup Pak apa nih? Andi. Cukup mengerti apa? Cukup apa? Lucu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita nampak bahwasannya kita mengajar ternyata masih kurang saya mengajar gitu ya. Oke, yang ini sebetulnya ini mudah Bapak Ibu ya. Walaupun kita guru SD atau guru apa, Pak saya nggak pernah ngajar ini Pak Andi gimana gitu. Kalau saya sih nggak itu yang saya tengok, kita nganalisanya aja gitu. Yang pertama siswa diminta mengamati pasti nomor 1 kita pakai Bapak Ibu ya. Iya. Satu semua. Oke, diminta mengamati gambar garis berarti kita lihat nomor 2 pasti masuk dari pengamatan berarti 2 iya. 2. Terus suruh buat apa nomor 2 ini ruas garis. Ruas garis. 3 ini buat garis, 4 teorema, 5 buat garis, ruas garis. Berarti nomor 5. Berarti 1 2, 1 2. Berarti nomor C kita coret Bapak Ibu. Coret C, coret E kan gitu kan. Perhatikan Bapak Ibu, yang 6 ini saya coret dan ya, coretan pertama. Nanti ada triknya itu, maksud saya coret gitu. Udah 1 2 5. Terus setelah dia KL dengan M, KL dengan M, KN titik P yang berpotongan kepada ruas garis itu, terus ngapain kita nyarinya selanjutnya? Kan ini dia pakai ini KL dengan PN. Berarti nomor 4. Pakai teorema Pythagoras nyarinya. Setelah nomor 4, baru nomor 7. Siswa menyampaikan temuannya. Berarti opsinya apa jawabannya Bapak Ibu? B. Hah? B. Iya, B. Mencari jawaban 2, salah 5, Bapak Ibu. 4, 7. Oke. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana kalau Bapak Ibu lupa konsep, waktu udah mau habis, ngeblank, nggak tahu materinya kan gitu kan? Perhatikan Bapak Ibu. Di nomor 1 ini siapa yang paling banyak? Nomor berapa? 1. Ini ingat Bapak Ibu, cara ini hanya dilakukan kalau Bapak Ibu tidak tahu konsep, ngeblank, lupa materi waktu udah mau habis ya. Terus yang kedua, mana yang paling banyak? 2. Nah, terus yang ketiga, mana yang paling banyak? 5. 5. Nah, tadi waktu kita menganalisis 1 2 yang tercoret nomor berapa? Nomor 6. 6. Berarti 6. 4. ya kan coret dia kan nggak dipakai nomor 6 berarti. Iya. Baru tuh 7. 7. Nah, selesai. Tinggal sisanya ya, 4 sama 7. Udah Bapak Ibu? Ya. Nah, ini kalau dia guru biasanya kerajinan kuadrat ini dibaca bila perlu ulang 15 kali. Benar kan Bapak Ibu? Betul, Pak. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kita sampai sini saja atau bagaimana? Atau Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut.
Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ketika saya terangkan Bapak Ibu ngerti kan? Alhamdulillah, Pak. Ada gambaran, Pak. Ya maksud saya itu Paham, jangan Pak Pak. saya dan telah terangkan nggak? Insya Allah. Oke, ini kita ada belajar tadi ya. Ngerti, Pak. Berpikir kritis kan barusan tadi belajar tuh. Tis. Iya. Jawabannya nih. Kritis. Yang ada alasannya. Nah, itu saya Oke. bilang Ada alasan. ada alasannya, tapi kemampuan reflektif. Alasan menyimpulkan. Menyimpulkan. Alasan menyimpulkan asumsi. Apa jawabannya yang benar? Kegiatan timbal balik ya. Nah, yang C, Pak. Mana jawabannya? C, Pak. C, Pak. C. Selamat. C. Yang C Pak Andi. Karena yang A ini cuma membuat, berarti kan termasuk analisa ya Bapak Ibu ya. Memberikan contoh masih menganalisis. Tapi tidak ada reflektifnya, memberikan kesimpulan, asumsi tidak ada ya. Memberikan contoh juga sama, membuat ekspresi juga sama, masih dalam kategori menganalisis semua ini. Jadi yang benar adalah yang C. C. Nah ini kalau kerajinan guru ini dibaca semuanya ini 15 kali juga. Padahal ini tidak ada hubungannya. Yang dilihat itu bagaimana ininya. Seperti apa yang dimaksud ini, nah itu dia. Oke, paham? Paham. Nah, berarti ada 2 soal nih Bapak Ibu. Tapi ingat, tidak selamanya berpikir kritis itu muncul di option ada alasannya. Nanti Bapak Ibu harus cari itu. Ya, nanti kita cari. Nah, tahu nanti ada soalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Baik, terima kasih. Untuk program reformasi daerah sekarang sudah ada program PTSL. apresiasi, berarti kita berikan apa namanya? Sertifikat. Hargaan. Nah ini coba Bapak Ibu, ini pedagogik umum ini. Pedagogik umum ini. Nah, berarti Bapak Ibu harus tahu ini pedagogik umum ini. Bayangkan itu butuh berapa lagi untuk menyelesaikan masalah. Lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah. Yang tanah HD mulai disimpan di Yang A, untuk nanti menikmati. Oh, jawaban Bapak Ibu mana? Iya, Pak. B. B kan. B. B, yang lain? E. Bapak Ibu lihat ya, nanti Bapak Ibu tahu, oh saya di orang mana ya. Yang A ini maksud katanya adalah cuek, bener nggak? Iya. Iya. tanpa Mas, bener nggak? komentar. Terus yang B ini namanya apa? Dan kemarin Mendukung. Ganjar juga sempat PDA. Ya. Iya, PD aja. Karena dibilangnya katanya tampil aja lah walaupun ada kesalahannya. Kan udah suruh PD aja nanya tuh. garis-garis Iya. wilayahnya sudah Terus yang ini Masa Bodoh. Masa bodoh. dan yang ini tadi yang Pak Kontalen kan one way policy ini sangat penting sekali. Maksa. Iya, betul. ya kan? Yang benar adalah yang E. iya, menunjukkan kekurangan dan kelebihan.
Oke, kita lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ini ABCD Bapak Ibu ya. Ada audience, behavior, condition, degree. Nah, ini nanti kita baca coret-coret Bapak Ibu ya. Saya mau jelaskan ke komunikasi matematis dulu Bapak Ibu ya. Ini salah satu kemampuan matematis juga. Yang dimaksud dengan komunikasi matematis merupakan kemampuan untuk menggabungkan objek nyata menjadi gagasan matematis. Oke, itu satu. Berarti dia objek nyata menjadi kemampuan matematis. Yang kedua, mampu mengungkapkan pikiran matematis secara tertulis dan mengungkapkan kejadian sehari-hari dengan lambang matematika. Baru menggunakan gambar dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya dalam seseorang yang melakukan ataupun menerima kemampuan komunikasi matematis ini, dia bisa menyatakan dalam suatu situasi dalam bentuk gambar diagram atau benda nyata ke dalam bahasa simbol, ide, atau model matematika. Nah, jadi kemampuan matematis itu, kemampuan komunikasi matematis seperti itu. Jadi situasi yang menggambarkan diagram, gambar, atau benda nyata ke dalam bahasa simbol, matematika, ide, ataupun model matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menjelaskan ide tadi tersebut. Jadi yang pertama ini, yang kedua dia bisa menjelaskannya. Menjelaskan ide atau situasi tersebut baik secara lisan maupun tulisan, secara lisan dan tulisan. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Perhatikan saya baik-baik karena soal ini banyak muncul di UP. Setelah memperagakan penjumlahan dua bilangan negatif pada alat peraga mistar bilangan. Nah, ini namanya C, condition. Ya, peserta didik ini namanya A, audience. Dapat menggambarkan yang ada kompetensinya atau kata kerjanya, kata kerja personal itu namanya B. Behavior. Dengan tepat ini degree. Degree itu ada dua, ada degree kuantitatif, ada degree kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya gini, dengan tepat, dengan benar, itu dia kuantitatif itu. Kalau dia kualitatif, kalau kuantitatif dia gini dia.
Ibu memasak nasi dengan menggunakan kompor gas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi ada hubungan timbal balik korelasinya gitu. Itu kualitatifnya seperti itu. Nanti kita jumpai Bapak Ibu yang dimaksud dengan degree kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa. Oke. Nah, penjumlahan dua bilangan ini merupakan materi tambahan punya si condition tadi. Kita lanjut yang B. Menggunakan diskusi kelompok. Berarti namanya apa nih? Kondisi. Kita didik. Dan Aktif berinteraksi dengan teman dan ini dia degree kualitatif saya kata itu. Nah, yang nggak ada apa di sini? Behavior. Iya, B-nya nggak ada. Ini jadi di sini kita bisa D-nya tidak ada. Ini D. Oke. Terus yang C, setelah menggunakan alat peraga kerangka balok, ini C, Kondisi. kita didik, A. dapat menentukan. B, Menentukan behavior. D. B. Oke, ini punya si C. C. Oke, berarti ini C ini ada. Setelah menggunakan media interaktif, ini C. C. Peserta didik A. Peserta didik A dapat Dapat menentukan D. Pola ini C yang Behaviornya ada apanya? nggak ada. Degree-nya nggak ada. Degree-nya. Degree-nya. Setelah D-nya. mengamati benda sekitar ini C. didik Satu A. ini B. D. B. enggak ada Nggak ada D-nya. Oke. Berarti jawabannya kan antara A A dengan dan C. C. Nah, sekarang kita lihat. Tadi dia bisa menggambarkan situasi dan bisa menjelaskan. Bapak Ibu gini, kalau Bapak Ibu mau berkomunikasi berarti kan harus ada yang ngomong dan ada yang mendengarkan kan gitu. ya, Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita melaksanakan komunikasi, berarti yang kita bilang itu harus dipercaya orang, harus benar gitu kan. Itu ini saya jelaskan. Kita memperagakan penjumlahan dua bilangan negatif pada alat peraga. Jadi kan harus dikasih tahu, oh Bu, ibu-ibu kalau mau nyayur ayam gulai harus pakai ayam, bener nggak? Iya. ya, Harus itu dia supaya orang percaya. Supaya apa? Supaya jadi sayur ayam gulai. Jadi untuk menjumlahkan dua bilangan negatif pakai bisa itu supaya apa? Supaya dapat menggambarkan aturan dengan tepat penjumlahan dua bilangan bilangan. Kan itu kan? Iya. Oke, itu yang A ini kita ikat dia benar itu. Bagaimana dengan yang C? Setelah menggunakan alat peraga kerangka balok, kita tahu, kita gambar misalnya baloknya seperti ini. Nah, itu gitu. Terus peserta didik dapat menentukan dengan tepat banyak diagonal ruang pada suatu balok. Kita tahu bahwasanya diagonal ruang itu harus ada ditarik dari sisi ke sini ke sini. Kan itu kan Bapak Ibu? Iya. Nah, pakai apa gitu? Maksudnya itu pakai apa itu? Tariknya gitu Ya, ya. guna apa tariknya gitu. Jadi kayak gini, Bapak Ibu kalau mau nyari ayam gulai, bumbunya apa gitu. Jadi kan nggak lengkap gitu ya. Masih kurang lengkap ya Pak. Iya gitu, jadi kurang. Tapi bukan berarti jawaban yang panjang ya. Jadi jawaban yang pendek juga. Jadi cara menganalisa seperti itu. Jadi situasi yang menggambarkan dalam bentuk gambar diagram yang bisa disimpulkan dalam model matematika, tapi bisa dijelaskannya ide situasi tersebut secara lisan dan tulisan. Itu maksudnya komunikasi tadi itu. Karena jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa yang A tadi itu jelas dia penjumlahan dua bilangan negatif pakai misal bilangan. Untuk apa? Setelah peragangan itu untuk apa gitu? Untuk mendapatkan aturan dengan tepat penjumlahan dua bilangan
pada garis bilangan. Itu dia, Bu. Bilangan. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Nah, kalau Bapak Ibu lupa konsep, nggak tahu materi, Bapak Ibu lihat aja langsung. Yang jalannya sendiri kan yang A itu jawabannya kan yang berbeda sendiri gitu ya. Kali Artinya panjang ya Pak. dia bukan lebih panjang, tetapi dia memiliki keterkaitan. Gitu ya. Jadi apa tuh harus lebih teliti lagi ya Pak ya. Soalnya Ya. antara A dengan C itu kan sepintas kan sudah pas ABCD-nya. Ya, cuman yang membuat lucu itu lagi nih, dia pakai kerangka balok, tapi bisa menentukan Ngitungnya ruang. diagonal gitu. Harusnya Ya. ngitungnya banyaknya kerangkanya ya. Ya sisinya, sudutnya Itu panjang rusuknya gitu ya. Ya. Banyaknya rusuknya harusnya ya. Ya. Lebih pas dia sisinya Bu, sisi, ya rusuk benar, rusuk, titik sudut. Benar. Banyaknya rusuknya ada berapa kan dari gambar itu berarti nanti bisa dihitung gitu kan. Ya, benar. Kalau Bu. misalkan rangka apa yang dicari diagonalnya kan berarti tidak kelihatan. Iya. Berarti harus pakai bantuan lain kan? Apakah Iya, benar? pakai tali gitu ya. Iya. Kita gitu. Jadi kan enggak. Tapi kalau dibuat dia gini Bapak Ibu benar jawabannya jadinya. Setelah menggunakan kerangka balok dengan menggunakan bantuan pita atau tali, itu dijelaskannya kayak yang nomor 1, yang A. Itu maka bisa menghitung banyaknya diagonal ruang gitu ya Pak. Ya, betul gitu Bu. Kan nggak mungkin ada siswa langsung paham pakai itu, nggak ada bendanya langsung diagonal ruangnya ada berapa, nggak mungkin juga anak kita jenius tiba-tiba Iya. tahu. Tidak apa hayalannya belum tingkat tinggi ya Pak. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, atau kita mau di sini saja sampai sore. Lanjut Pak. Lanjut. Iya, lanjut. Behaviorism. Itu udah pernah belajar kan Bapak Ibu? Teori behaviorism ini merupakan teori yang berhubungan dengan perubahan apa? Perubahan Cara belajar. tingkah laku. Enggak laku. Sebagaimana adanya hubungan antara stimulus Dan rangsangan. dan respon. Respon. Ingat, stimulus dan respon ini terjadi karena adanya perubahan tingkah laku. Nanti Bapak Ibu pasti langsung nih. Coba saya tanya dulu jawabannya apa itu? Bentar Pak. Apa Bapak Ibu? Yang D bukan? D apa ya Pak? D. Oke, kita jawab Bapak Ibu ya. Cek kayaknya. Nya di sini akan contoh memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Biasanya pengalaman ini berada di bagian refleksi. Refleksi itu terletak di mana Bapak Ibu? Setelah akhir. Terakhir. Setelah mengalami.
Iya, ini kegiatan akhir atau penutup. Ya kan? Iya. Bukan akan kan? Kalau akan berarti rencana ya, Pak, ya? Ya. Berarti D, Ini Pak, kayaknya. yang Benar ini nggak sih? metode ini di mana? Di inti, ya kan? Iya. Menjelaskan materi di mana? Di Inti. inti. Menentukan topik di mana? Inti. Tidak. Kalau mengidentifikasi berarti dia Awal. akan. Iya. Itu Bapak Ibu. Oke, jawabannya udah mulai benar Bapak Ibu. Karena kan kalau di kurikulum 13 itu kan kita menganalisis KD dulu ya. KD baru jadi indikator. Dari indikator nanti turun ke materi, model, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan KD ini harus di mana dulu? Harus diidentifikasi. Identifikasi. Oke, bisa Bapak Ibu? Ya. Ya, Pak. Lanjut. Lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Nah. Ya. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? Ini mudah nih, mudah sekali. Ini mana clue-nya? Ini clue-nya. Kelompok bukan, Pak. Portofolio. Menghasilkan karya, berarti project ya, Pak? Ya, benar. Project. Ojek. Saya jelaskan ya. Portofolio ini merupakan hasil Hasil. karya. Makanya portofolio terbagi menjadi dua. Satu, untuk penilaian pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, dia berada di penilaian keterampilan. Kalau keterampilan itu yang tadi karya-karya tadi Bapak Ibu ya. Kalau pengetahuan ini gini, Bapak Ibu ngikuti PPG ini tujuannya ngambil apa? Ya kan? Sertifikat. Bapak Ibu. Ngambil. Tujuannya ngambil apa? Ngambil sertifikat, Pak. Iya, cuma sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang disebut dengan portofolio, penilaian portofolio tuh. Kayak ijazah. Iya. Kan nggak mungkin Ibu bawa semua model pembelajaran Ibu, tugas-tugas Bapak Ibu seberapa. Ibu tunjukkan sama Kemdikbud ini Pak, Bu, hasil saya PPG. Ya satu truk penuh semua PPG di sana semua. Benda-benda Bapak Ibu ya. Hasil karya Bapak Ibu penuh. Kalau kinerja ini penilaian keterampilan. Biasanya kinerja ini unjuk kerja, praktek, gitu Bapak. Nah, kalau penugasan ini dia penilaian apa? Itu. Pengetahuan. Tapi ingat, penugasan ini jenisnya ada dua. Ya kan? Ada Itu dan ada yang tidak terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Apa yang terstruktur? Terstruktur itu artinya dia waktunya ditentukan, pengumpulannya. Contohnya misalnya kayak apa, ujian, ulangan gitu. Kalau dari struktur contohnya seperti apa? Kayak makalah, clipping, waktunya kapan mau dikumpulkan. Kalau jurnal ini penilaian apa? Penilaian sikap atau tingkah laku. Ya, biasanya dia pakai lembar
Observasi. Jurnal. Iya, observasi. Berarti karena dia pakai karya, berarti punya si Proyek. Jadi kuncinya di situ Bapak Ibu cara mengapal penilaiannya. Oh, untuk project itu merupakan Hasil karya. hasil karya. Oke, itu dia. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Allah, cepet banget, Pak. Cepet banget Pak, baru bergabung. Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Gimana perasaan Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tambah ilmu, Pak. Betul. Tambah ilmu untuk lebih paham lagi kalimatnya. Iya. Tadi semalam masih itu ya masih mengambang gitu. Sekarang Bapak Ibu sudah banyak yang tahu itu kemampuan Sudah mulai ya. matematis, gitu. soalnya. Ya, sudah mulai paham. Ya. Bapak Tapi Ibu kayaknya butuh banyak lagi soal, Pak. ya, untuk tryout Bapak Ibu mau malam apa? Silakan dibahas. Untuk minggu besok, tak, Pak? Enggak, tryout itu di luar dari pembelajaran Bapak Ibu. Enggak, maksudnya tuh untuk minggu besok apa ininya? Kan Tryoutnya. tryoutnya. Ya itu Bu Ani yang lagi ditanyain, pengennya malam apa? Ya, Setiap 2 Bulan minggu. pelajaran. bingung lah kalau ditanyain malam apa. Yang penting jangan malam-malam aja, Pak. Bapak Ibu nanti diskusikan dengan teman yang lain ya, karena saya masuk kelas lain. Iya Pak, nanti saya kabarin Ya, Pak. siap, Pak. Oke. Ya Ibu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Andi.